Indonesia dikenal sebagai negeri yang indah dan kaya akan alam. Dari pantai berpasir putih, gunung menjulang tinggi, sampai pulau-pulau eksotis yang kelihatannya seperti surga. Tapi di balik keindahan itu, ada tempat-tempat yang justru tidak boleh dimasuki sembarang orang. Bukan karena mitos, bukan karena cerita horor, tapi karena alasan yang sangat nyata. Berbahaya, dilindungi, atau berkaitan dengan keamanan negara. Inilah 10 tempat paling dilarang dimasuki di Indonesia. Kita mulai dari tempat yang terlihat paling cantik, tapi menyimpan risiko besar. Yang pertama, Kawah Ijen. Kawah Ijen sering terlihat memesona di foto-foto. Danau berwarna biru toska dan fenomena api biru di malam hari membuatnya terlihat seperti dunia lain. Namun, danau di dalam kawah ini bukan danau biasa. Airnya sangat asam, dengan tingkat keasaman mendekati nol. Di sekeliling kawah, gas belerang terus keluar dari celah batu. Bau menyengatnya bisa membuat sesak napas, pingsan, bahkan berujung fatal jika terhirup terlalu lama tanpa alat pelindung. Fenomena api biru yang terkenal itu sebenarnya adalah pembakaran gas belerang, bukan api mistis. Untuk melihatnya, orang harus turun ke dasar kawah pada malam hari, di area dengan gas yang sangat pekat. Kawah Ijen memang indah, tapi jelas bukan tempat untuk semua orang. Berikutnya adalah Pulau Sempu. Jika melihat foto-fotonya di internet, pulau ini tampak seperti surga tersembunyi. Airnya jernih, pasirnya putih, dan di tengah pulau terdapat laguna cantik bernama Segara Anakan. Sekilas, tempat ini terlihat seperti destinasi liburan impian. Namun kenyataannya, Pulau Sempu adalah kawasan cagar alam yang dilindungi penuh. Artinya tidak diperbolehkan ada aktivitas wisata di dalamnya. Dulu, pulau ini sempat viral karena banyak orang datang diam-diam untuk berkemah dan berfoto. Akibatnya, banyak kejadian wisatawan terjebak, kehabisan bekal, bahkan hampir tenggelam saat menyeberang karena arus laut yang berbahaya. Kini, Pulau Sempu ditutup total untuk umum dan hanya bisa dimasuki oleh peneliti dengan izin khusus. Pulau Gilimotang di Nusa Tenggara Timur. Sekilas pulau ini terlihat sepi dan biasa saja, hanya hamparan tanah kering di tengah laut biru. Tapi pulau ini adalah rumah bagi komodo liar yang hidup tanpa gangguan manusia. Berbeda dengan Pulau Komodo atau Rinca yang masih bisa dikunjungi wisatawan, Pulau Gilimotang benar-benar tertutup. Tidak ada penduduk, tidak ada penginapan, dan tidak ada pemandu. Populasi komodo di sini sangat dijaga agar habitatnya tetap alami. Komodo yang terganggu atau stres bisa menjadi sangat agresif. Sekali digigit, racunnya dapat berakibat fatal. Pulau ini bukan tempat petualangan atau berburu foto, melainkan wilayah alam yang sepenuhnya dikuasai oleh satwa purba. Selanjutnya adalah Gunung Anak Krakatau. Gunung ini lahir dari letusan besar Krakatau pada tahun 1883, salah satu letusan terdahsyat dalam sejarah manusia. Dari sisa kawah itulah Anak Krakatau tumbuh dan terus aktif hingga sekarang. Masalahnya, gunung ini sangat sulit diprediksi. Terkadang terlihat tenang, lalu tiba-tiba meletus, memuntahkan abu dan lava. Pada tahun 2018, sebagian tubuhnya runtuh ke laut dan memicu tsunami yang menyapu wilayah pesisir Banten dan Lampung. Sejak kejadian itu, kawasan di sekitar Anak Krakatau ditetapkan sebagai zona larangan. Dari kejauhan memang terlihat megah dan indah, tetapi mendekat terlalu dekat berarti mempertaruhkan nyawa. Buru di Maluku. Pulau Buru di Maluku menyimpan cerita yang berbeda. Secara visual, pulau ini terlihat hijau dan tenang. Namun sejarahnya sangat kelam. Di era 1970-an, Pulau Buru dijadikan tempat pembuangan tahanan politik. Ribuan orang dikirim ke sana tanpa proses pengadilan dan dipaksa bertahan hidup dalam kondisi yang sangat keras. Hingga kini masih ada wilayah-wilayah tertentu yang dianggap sensitif dan dijaga ketat. Bukan hanya karena faktor keamanan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah kelam yang pernah terjadi di pulau ini. Selanjutnya, di ujung selatan Papua terdapat Pulau Kimaam. Alasan utama pulau ini dilarang dimasuki sembarang orang bukan karena bahaya alam, melainkan karena aturan adat yang sangat kuat. Masyarakat setempat memegang teguh tradisi dan kepercayaan leluhur. Bagi mereka, tanah dan hutan bukan sekedar tempat tinggal, tetapi bagian dari kehidupan spiritual. Masuk tanpa izin adat bisa dianggap sebagai pelanggaran serius. Selain itu, Pulau Kimaam juga termasuk kawasan konservasi dengan ekosistem yang masih sangat alami. Pulau ini seolah menjadi dunia tersendiri yang memang seharusnya dibiarkan tetap seperti itu. Taman Nasional Lawrence. Di Papua terdapat Taman Nasional Lawrence, taman nasional terbesar di Asia Tenggara.
Kawasan ini mencakup berbagai ekosistem ekstrim, dari hutan hujan tropis, rawa-rawa, hingga pegunungan salju abadi di dekat garis khatulistiwa. Akses menuju ke dalam kawasan ini sangat sulit, cuacanya ekstrim, dan banyak wilayahnya adalah tanah adat. Masuk tanpa izin bukan hanya melanggar aturan konservasi, tetapi juga dianggap melanggar wilayah leluhur. Lawrence bukan destinasi wisata biasa, melainkan kawasan alam yang masih sangat perawan. Urutan selanjutnya ada Pulau Miangas di Sulawesi Utara. Pulau kecil ini berada di perbatasan langsung dengan Filipina. Letaknya sangat strategis, bahkan jaraknya ke Manila lebih dekat dibandingkan ke Manado. Karena posisinya itu, Pulau Miangas dijaga sangat ketat. Setiap orang yang ingin masuk harus memiliki izin resmi, dan setiap pergerakan diawasi aparat keamanan. Pulau ini bukan sekedar pulau kecil, melainkan simbol kedaulatan negara. Pulau Natuna juga termasuk wilayah yang sangat sensitif. Secara visual, Natuna terlihat damai dengan laut biru dan pantai yang indah. Namun di balik itu, Natuna merupakan salah satu benteng pertahanan Indonesia. Letaknya berada di jalur strategis Laut Cina Selatan yang sering menjadi sengketa. Di kawasan ini terdapat pangkalan militer, radar pengawasan, dan patroli laut yang aktif setiap waktu. Beberapa zona di Natuna tertutup sepenuhnya untuk umum. Natuna bukan tempat wisata santai, melainkan wilayah strategis yang dijaga ketat demi kedaulatan negara. Terakhir ada Pulau Rondo. Inilah titik paling barat Indonesia. Pulau kecil ini terletak di dekat Sabang dan berada di tengah laut lepas. Pulau Rondo dijaga ketat karena alasan pertahanan dan keamanan negara. Di sana terdapat pos militer yang mengawasi jalur pelayaran internasional Selat Malaka, salah satu jalur laut tersibuk di dunia. Dari semua tempat tadi, satu hal yang bisa dipelajari adalah tidak semua keindahan harus kita datangi. Ada tempat-tempat yang memang diciptakan untuk dijaga, dihormati, dan dilihat dari kejauhan. Alam, sejarah, adat, dan kedaulatan negara punya batas yang tidak boleh dilanggar. Jadi sebelum tergoda untuk datang ke tempat ekstrim demi konten atau petualangan, ingatlah bahwa tidak semua tempat aman untuk diinjakan kaki.